Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pimpinan dan pengurus Solo Madani Indonesia Jaya. Saya kira untuk mempersingkat waktu karena singkat sekali waktu yang diberikan, saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Kemudian juga para guru besar yang menjadi narasumber dalam acara ini, sekali lagi juga mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir dalam acara webinar pada kali ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih diundang melalui Ustadz Sawirin Syakur, sahabat saya, untuk berbicara di forum ini sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Mungkin karena itu pula moderator memberikan kesempatan saya berbicara pertama karena mungkin penghormatan terhadap lembaga tinggi negara yang saya pimpin saat ini. Meskipun secara kualitatif di antara pembicara, 5 pembicara cuma saya yang bukan guru besar ini, Pak Mas Muhammad. Saya bicara di antara guru besar ini, saya bisa segera menjadi guru besar. Amin, amin. Amin, amin. Kedua, saya mengapresiasi webinar ini, apalagi diselenggarakan oleh Solo, kota yang paling bersejarah dalam memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia, karena kita ketahui 2 dari 7 presiden Indonesia itu asli Solo. Yang pertama adalah Pak Harto, orang Solo, yang kedua Pak Jokowi. Jadi kalau Solo membuat perubahan, saya kira satu hal yang sudah menjadi tradisi dalam sejarah politik kita bersama ini. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya dikasih waktu 10 menit oleh moderator untuk menyampaikan pemaparan saya terkait muhasabah tentang 62 tahun kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membuat bahan tayang. Saya mulai dulu dari apa sebenarnya konstruksi hukum dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Mohon ditayangkan, dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 ini ditandatangani oleh, tolong dekretnya, ya, Bapak Ibu sekalian boleh lihat di layar, ditandatangani oleh Presiden Soekarno dengan menggunakan sumber hukum keselamatan rakyat, bangsa, dan negara yang tertinggi karena situasi kedaruratan akibat Badan Konstituante gagal melaksanakan tugasnya untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 menjadi Undang-Undang Dasar yang kemudian kita pakai sekarang yang dituliskan dalam diktum putusan dekret ini. Mari kita lihat konstruksi hukumnya. Dalam teori perundang-undangan, saudara-saudara sekalian, diktum yang menjadi putusan dan mengikat itu adalah apa yang menjadi diktum putusan. Tetapi kita lihat di mana letak yang disebut Piagam Jakarta, kedudukan hukum Piagam Jakarta dalam dekret ini. Kita lihat dalam konstruksi hukum dekret ini bahwa frasa yang mengatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Dalam diktum putusannya, ya antara lain, diktum ini artinya yang mengikat bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama adalah menetapkan pembubaran Badan Konstituante. Badan Konstituante itu semacam MPR yang kami pimpin sekarang ini, Mas Muhammad. Lalu kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan itu mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Kemudian membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Inilah diktum putusan yang mengikat. Lalu bagaimana dengan naskah Piagam Jakarta? Nah, pertanyaannya adalah bagi kita semua, terutama generasi muda kita saat ini, barangkali bertanya-tanya apakah gerangan namanya Piagam Jakarta itu? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, cara kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan Piagam Jakarta itu, saya menggunakan 2 pendekatan dalam memahami konteks pembahasan webinar kita pada siang hari ini, Mas Taufik. Pertama, pendekatan historis, pendekatan sejarah. Mas Sawirin Syakur mengirim saya tentang jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata beliau. Jadi kita menengok sejarah.
Nanti judul ceramah saya ini saya tambah lagi, Mas Taufik. Ya. Bukan sejarah saja, tapi jas hijau. Wah. Jangan meninggalkan sejarah, jas hijau jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama. Oh, Nah, iya. kita lihat ini dalam perspektif sejarah. Setelah perspektif sejarah, saya akan membawa Bapak Ibu sekalian pada perspektif atau pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika itu adalah pendekatan untuk melakukan interpretasi makna atas teks dan konteks historis seputar pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara kita. Jadi memahami konstruksi hukum doktrin baik teks dan konteks tidak kita dapat pahami tanpa kita mempelajari proses sejarah pembentukan Pancasila oleh para pendiri bangsa. Nah, saya mulai dari pembentukan Pancasila. Di MPR RI itu ada 3 dokumen otentik yang telah disepakati oleh MPR pada saat kami menyusun buku 4 pilar MPR RI dan juga dilanjutkan oleh UNS bahwa Pancasila itu dimulai dari pidato 1 Juni Bung Karno di depan sidang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Samsul itu aja dulu. Sakai, kemudian mengalami perkembangan naskah Piagam Jakarta 22 Juni oleh Panitia 9 dan mencapai konsensus final tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana kaitannya Bapak Ibu sekalian? Karena mengingat waktu, saya langsung saja apa isi pidato Bung Karno di tanggal 1 Juni 45. Ada 3 skema yang Bung Karno usulkan pada saat dia menggunakan haknya sebagai anggota resmi sidang BPUPK, dia sebagai pembicara terakhir di tanggal 1 Juni. Kita tahu BPUPK itu ada 2 kali sidang. Sidang pertama itu tanggal 29 sampai 1 Juni. Agendanya membahas apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli agendanya membahas rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka. Ada 40 pembicara dari 60 orang anggota sidang BPUPK di sidang pertama. Kemudian sidang kedua nambah lagi 6 orang sehingga menjadi 66 orang. Dipimpin oleh Dr. Rajiman Wediudiningrat, ada wakil ketuanya orang Jepang, kemudian ada ketua muda RP Panji Suroso. Kenapa ada orang Jepang? Karena BPUPK ini bentukan Jepang, namanya jadi Dokuyoshi Jukicho Sakai. Soekarno mengambil kesempatan pembicara terakhir setelah dia mendengarkan pendapat, dasaran, serta gagasan para anggota sidang BPUPK yang lainnya. Ketika membahas apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. Ada 3 skema yang bukan ditawarkan. Ini saya mohon maaf jadi agak cepat ini ya, Mbak Moderator. Okay. Yang pertama adalah skema Pancasila. Yang kedua, kalau Pancasila tidak diterima, usulkan menjadi Trisila, yaitu 3 sila, namanya Trisila. Yang ketiga, kalau Trisila tidak diterima, usulkan menjadi 1 Ekasila. Nah, yang Pancasila, baik redaksi maupun susunan sila-silanya itu masih belum sama dengan yang sekarang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena Bung Karno menawarkan sila yang pertama itu adalah paham kebangsaan. Yang kedua paham pri kemanusiaan, yang ketiga demokrasi, yang keempat kejateraan, dan yang kelima ketuhanan. Tetapi meskipun redaksi dan susunan silanya berbeda, Bung Karno adalah satu-satunya anggota sidang BPUPK yang menjelaskan dasar filosofi yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila itu. Ya, kemudian maka kita sebut Pancasila itu sebagai dasar falsafah. Kemudian dasar falsafah ini menjadi dasar negara, dan dasar negara ini menjadi Grundnorm. Lalu Bung Karno juga menggunakan selain istilah filosofi Grondslag, juga menggunakan istilah Weltanschauung, yaitu pandangan dunia, yang kemudian menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mana Weltanschauung ini kemudian menjadi ideologi. Maka jadilah pembahasan pada sidang pertama BPUPK itu, kata Bung Karno, kita mencari persetujuan paham tentang apa dasar filosofinya, apa Weltanschauungnya atau pandangan hidupnya bagi negara Indonesia merdeka kelak yang akan didirikan. Nah, Bung Karno menawarkan 3 skema itu, Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Dia jelaskan apa makna filosofi yang terkandung di dalam setiap sila itu. Untuk mempersingkat waktu karena ini terkait dengan Piagam Jakarta, saya ingin menjelaskan apa yang Bung Karno jelaskan tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Saya ulangi, sila yang ditawarkan Bung Karno itu namanya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan filosofinya sebagai berikut. Pertama, kata Bung Karno, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung prinsip bahwa Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Dari penjabaran filosofi yang pertama ini jelas sekali, Bung Karno menarik garis demarkasi yang kuat antara paham komunisme yang ateisme yang berlaku dalam komunisme dengan prinsip ketuhanan yang dianut oleh bangsa Indonesia pada pidato
1 Juni ini. Kemudian yang kedua, kata Bung Karno, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Bahkan Bung Karno memberi contoh, yang Kristen menyembah Tuhannya menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan agama-agama lain menurut petunjuk-petunjuk nabi-nabi dan kitab-kitab yang ada padanya. Dari penjelasan filosofi yang kedua ini, jelas sekali bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menurut pidato Bung Karno 1 Juni itu menghendaki bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius. Yang Islam menjadi Islam yang taat, yang Kristen taat, Hindu Buddha taat, dan seterusnya. Yang ketiga, kata Bung Karno, segenap rakyat hendaknya bertuhan dengan cara berkebudayaan. Apakah cara berkebudayaan? Cara berkebudayaan itu bukan maksudnya Tuhan disuruh berbudaya. Tapi cara berbudaya itu menjelaskan bahwa makna filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa, tiap-tiap bangsa Indonesia menjalankan prinsip ketuhanan dengan tiada egoisme agama. Egoisme agama, misalkan saya sebagai seorang Muslim, pasti diajarkan oleh Al-Quran untuk meyakini agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Bagaimana surat Al-Imran ayat 19. Tetapi tidak boleh kemudian saya katakan di ruang publik kepada saudara saya yang lain, agamamu sesat, agamamu tidak benar, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran juga mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi prinsip ketuhanan yang berkebudayaan ini adalah prinsip saling hormat menghormati, saling menjaga toleransi, tiada egoisme agama, dan lain sebagainya. Kata Bung Karno menutup penjelasan tentang dasar filosofi ketuhanan yang Maha Esa itu, marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkadabar. Apakah cara yang berkadabar itu ya saling... Mas Ahmad, tinggal 1 menit. Ya. Oke. Ini Mas Ahmad ini ternyata kerang alam nih, saya lihat dari CV-nya, arek Malang ini ya. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Ini isi dasar filosofi yang terkandung di dalamnya. Kemudian dibentuk panitia 8 setelah sidang ini. Panitia 8 yang dibentuk itu, ini kita kan nggak nyampe substansinya nih Pak Moderator ini. Panitia 8 itu kemudianlah panitia kecil setelah sidang BPUPK pertama yang ditugaskan untuk merumuskan hasil sidang BPUPK itu, diketuai oleh Bung Karno. Tapi kemudian panitia 8 ini diganti karena kata Bung Karno, kenapa hanya 2 orang wakil golongan Islam? Iya. Tumo dan Kiai Haji Wahid Asim. Karena pada saat pendapat para anggota sidang BPUPK ada 2, ada yang menginginkan Indonesia merdeka dari negara Islam, ada yang menjadi negara kebangsaan. Kemudian Bung Karno membentuk panitia 9. Panitia 9 ini atas prakarsa Bung Karno, prakarsa pribadi, diketuai oleh Bung Karno, tapi komposisinya sudah dibuat seimbang. 4 orang golongan Islam, 4 orang golongan kebangsaan. Bung Karno mohon waktunya bisa diperpanjang, host. sebagai ketua panitia 9. Nah, panitia 9 inilah yang melahirkan naskah Piagam Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Apakah naskah Piagam Jakarta ini nanti sampai pada penjelasan di isi dekret. Naskah Piagam Jakarta itu adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di alinea keempat terdapat sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan sudah naik menjadi sila pertama, tapi di belakang kata ketuhanan berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah Piagam Jakarta ini Bapak Ibu sekalian, konteks sejarahnya lahir dari Panitia 9, dan Panitia 9 ini lahir akibat prakarsa Bung Karno membentuk panitia kecil yang tidak resmi. Mengapa Bung Karno membentuk panitia kecil yang tidak resmi? Karena kata Bung Karno, panitia kecil resmi yang dibentuk oleh Dr. Rajiman di BPUPK itu nggak fair. Kok hanya 2 orang yang mewakili golongan Islam? Sehingga kemudian dibentuklah Panitia 9 ini. Bung Karno dan Panitia 9 lainnya menandatangani naskah Piagam Jakarta ini. Begitu. Lalu kemudian saya persingkat, disahkan tanggal 18 Agustus 1945, sila ketuhanan berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu akibat Bung Hatta sebagai wakil ketua sidang BPUPK mengambil inisiatif melobi tokoh-tokoh Islam agar bersedia merubah 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Bung Hatta tidak perlu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan persetujuan tokoh-tokoh pendiri bangsa dari mohon pada host untuk bisa diperpanjang waktunya. Moderator ada usulan itu, memang agak substansi nggak dapat ini. Kalau saya minta waktu 5-10 menit lagi untuk bisa sampai pada substansi penjelasan ini. 5 menit aja ini, Mas Ahmad. Ya, nanti masih ada 5 pembicara nih. Kita terbatas waktunya. Ya, terima kasih moderator. Oke, saya berharap substansinya masuk aja, itu aja kepentingan saya. Karena sudah banyak bicara di forum ini. Nah, jadi 7 kata ini itu Bung Hatta dalam bukunya Memoir Muhammad Hatta yang menjelaskan pada pagi hari mengambil inisiatif menemui tokoh-tokoh Islam, dan akhirnya
para alim ulama pendiri bangsa Indonesia setuju perubahan 7 kata ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada waktu itu kalau dipaksakan naskah Piagam Jakarta ini menjadi bagian dari Konstitusi Indonesia Merdeka, Indonesia bagian timur bisa saja tidak ikut dalam perahu kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya para alim ulama demi persatuan bangsa Indonesia kemudian menyetujui perubahan 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga akhirnya kemudian Indonesia berdiri sebagai negara ketuhanan yang artinya bukan negara satu agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang menyampingkan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai religius. Maka berdirilah di 18 Agustus bangsa Indonesia dengan dasar negara Pancasilanya itu negara nasional religius, di mana semua umat beragama Tuhannya diakui, Tuhannya umat Kristen, umat Islam, umat Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Maka dalam hari-hari besar kalender nasional kita yang diperingati bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tapi juga Hari Raya Paskah, Natal, Waisak kita peringati. Itu satu bukti bahwa Indonesia adalah negara nasional religius yang semua agama yang hidup di Indonesia ini diakui dalam bingkai hukum negara Pancasila. Nah, sampai 18 Agustus sahlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Lalu kemudian Pemilu 55 salah satunya menghasilkan badan konstituante, lalu kemudian gagal melaksanakan tugasnya. Akhirnya Bung Karno mengambil langkah hukum mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli dengan meletakkan posisi hukum Piagam Jakarta itu dalam konsideran menimbang. Nah, dalam teori perundang-undangan konsideran menimbang ini bukan diktum, tapi dia menjiwai konstitusi kita, karena in principally diktum putusan itu kita kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang artinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Nasional yang disetujui 18 Agustus 1945. Lalu di mana diletakkan syariat Islam itu? Nah, sebagai bangsa dan negara dengan umat Islam terbesar di dunia tetapi tidak menjadi negara Islam, maka kemudian Bung Karno membuat konstitusi hukum meletakkan Piagam Jakarta atau syariat Islam itu dia memberikan jiwa daripada konstitusi kita. Maka dalam prakteknya adalah dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam bagi umat Islam itu dilaksanakan dalam bingkai negara hukum Pancasila. Jadi syariat Islam dalam bingkai negara hukum Pancasila, bukan NKRI bersyariah. Kalau NKRI bersyariah, maka kita menjadi negara agama, yang itu keluar dari konsensus para pendiri bangsa, termasuk ijtihad para alim ulama pendiri bangsa yang sudah menyetujui Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Konsekuensi hukumnya bagaimana? Ini terakhir, Pak Moderator. Jadi konstruksi hukum dengan pelaksanaan syariat Islam di dalam bingkai negara hukum Pancasila, kita lihat dalam undang-undang lex spesialis yang mengatur kepentingan umat Islam, kita telah menyetujui berbagai undang-undang yang mengatur tentang kepentingan umat Islam. Ada undang-undang wakaf, undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, undang-undang surat berharga, sampai yang terakhir adalah undang-undang tentang pesantren. Ini semua partai-partai politik, fraksi-fraksi termasuk fraksi partai nasionalis seperti PDI Perjuangan menyetujui undang-undang yang mengatur tentang kepentingan umat Islam ini. Karena prinsipnya sepanjang undang-undang yang mengatur tentang kepentingan umat Islam atau syariat Islam ini tidak mengganggu kepentingan umat beragama yang lain, maka dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan umat Islam. Nah, saya kira disinilah esensi kita memperingati dekret presiden. Kita telah meletakkan syariat Islam dalam bingkai negara hukum Pancasila dan memberikan penghormatan yang luar biasa kepada kepentingan umat Islam untuk menjalankan syariat Islamnya sepanjang dia tidak mengganggu kepentingan umat beragama lainnya. Saya tidak menemukan ada undang-undang tentang pergi ke Yerusalem, undang-undang tentang ibadah umat Kristen dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi konsensus dan kesepahaman kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar dengan umat Islam terbesar tapi tidak menjadi negara Islam, letakkan kepentingan umat Islam dalam kepentingan yang sangat terhormat dalam bingkai negara hukum Pancasila. Moderator, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan esensi pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan sudah sampai ke para hadirin wal hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.